Kotaknya! Suara Raka pecah di tengah hujan. Ia berusaha mengejar, namun Hasan menahannya. Ayah, ambil! Untuk sesaat, hanya ada dua pilihan. Kotak itu atau anaknya. Dan malam itu, Hasan memilih tanpa ragu. Sementara, sesuatu yang paling berharga bagi Raka perlahan hanyut bersama arus. Malam ketika banjir itu datang, Raka kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Bukan uang, bukan mainan, bukan pula barang yang mahal, melainkan sebuah kotak kayu kecil yang selama bertahun-tahun menyimpan seluruh kenangan masa kecilnya. Malam itu, ia melihat kotak tersebut hanyut di depan matanya sendiri. Dan ia tidak bisa melakukan apa-apa. Bagi sebagian orang, mungkin itu hanya kotak tua yang sudah kusam dimakan usia. Namun bagi Raka, di sanalah tersimpan foto-foto lama, gambar-gambar buatannya sendiri, dan surat peninggalan kakeknya yang sudah lama tiada. Setiap kali membuka kotak itu, ia seperti membuka kembali potongan-potongan hidup yang ingin terus ia simpan. Karena itulah, ketika kotak tersebut hanyut terbawa banjir, rasanya seperti kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Namun sebelum semua itu terjadi, hidup mereka berjalan seperti biasa. Di sebuah desa kecil di pedalaman Sumatera, Raka tinggal bersama kedua orang tuanya, Hasan dan Sari. Mereka bukan keluarga yang berada, namun juga bukan keluarga yang suka mengeluh. Hasan bekerja di kebun karet, sementara Sari membuat kue untuk dititipkan ke warung-warung kecil di sekitar desa. Hidup mereka sederhana, kadang cukup, kadang pas-pasan, tapi selalu ada alasan untuk bersyukur. Dan bagi Raka, itu sudah lebih dari cukup. Sepulang sekolah, ia sering bermain di tepi sungai, membuat perahu kertas, mencari ikan kecil, atau sekedar duduk memandangi arus yang mengalir tanpa terburu-buru. Sungai itu sudah seperti bagian dari hidupnya. Tenang, akrab, dan selalu ada. Tidak jauh dari tempat tidurnya, tersimpan kotak kayu yang selalu ia jaga. Kadang, sebelum tidur ia membukanya sebentar, hanya untuk melihat isinya. Lalu, menutupnya kembali sambil tersenyum sendiri. Hari-hari berjalan tenang. Sampai suatu sore, langit mulai berubah. Awan abu-abu berkumpul di atas desa. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Dan tak lama kemudian, hujan turun membasahi atap-atap rumah warga. Awalnya tidak ada yang merasa khawatir. Justru, banyak yang menyambutnya dengan senang. Udara menjadi lebih sejuk, tanah yang kering kembali basah. Semua orang mengira itu hanyalah hujan biasa. Namun hujan tidak berhenti keesokan harinya. Tidak juga pada hari berikutnya. Hari demi hari berlalu, dan langit seolah lupa bagaimana caranya menjadi cerah. Jalan-jalan mulai berlumpur. Genangan muncul di halaman rumah. Sementara sungai yang selama ini begitu akrab bagi warga desa, perlahan menunjukkan wajah yang berbeda. Arusnya semakin deras. Airnya semakin keruh, dan suaranya mulai terdengar mengkhawatirkan. Hasan mulai lebih sering memperhatikan sungai. Setiap hari, ia melihat permukaan air naik sedikit demi sedikit. Radio desa mulai menyiarkan peringatan tentang meningkatnya debit air dari hulu. Beberapa warga mulai berjaga-jaga. Meski sebagian masih yakin semuanya akan baik-baik saja,
Namun entah kenapa, kali ini terasa berbeda. Suatu sore, Raka kembali bermain perahu kertas di tepi sungai. Namun kali ini, perahunya langsung melesat mengikuti arus. Semakin jauh, semakin cepat, lalu menghilang dari pandangan. Loh, cepet banget. Untuk pertama kalinya, Raka merasa sungai yang selama ini dikenalnya terlihat asing. Seolah ada sesuatu yang berubah. Meski ia belum benar-benar mengerti apa, malam-malam berikutnya terasa semakin panjang. Hasan mulai sulit tidur. Sari juga sama. Meski mereka berusaha terlihat tenang di depan Raka, keduanya menyimpan kekhawatiran yang sama. Sampai pada suatu malam, ketika sebagian besar warga sedang terlelap, Hasan mendengar suara yang berbeda dari biasanya. Bukan suara hujan, bukan suara angin, melainkan gemuruh yang datang dari kejauhan. Pelan, namun terus membesar. Hasan segera mengambil senter, lalu membuka pintu rumah. Dan saat itulah, dadanya seperti berhenti berdetak. Air sudah datang. Belum terlalu tinggi, namun bergerak cepat. Jauh lebih cepat daripada yang pernah ia bayangkan. Tanpa membuang waktu, Hasan membangunkan Sari dan Raka. Dokumen penting dikumpulkan. Pakaian seadanya dimasukkan ke dalam tas. Barang-barang yang masih bisa diselamatkan segera diangkat. Di tengah kepanikan itu, Raka hanya memikirkan satu hal, kotak kayunya. Sari segera mengambil kotak tersebut dan menyerahkannya kepada Raka. Anak itu langsung memeluknya erat. Di luar rumah, desa berubah menjadi kepanikan. Orang-orang berlari menerobos hujan. Tangisan terdengar dari berbagai arah. Nama-nama dipanggil dalam gelap, dan air terus naik. Hasan tahu mereka harus pergi sekarang juga. Dengan satu tangan menggenggam Raka dan satu tangan membantu Sari, ia menerobos arus menuju balai desa yang berada di tempat lebih tinggi. Lalu, semuanya berubah dalam hitungan detik. Arus besar datang dari samping. Raka kehilangan keseimbangan. Hasan langsung menarik tubuh anaknya. Namun saat itulah, sesuatu terlepas dari pelukan Raka. Kotak kayu itu jatuh ke air. Untuk sesaat masih mengapung, masih terlihat, masih dekat. Namun arus malam itu tidak memberi kesempatan. Kotak tersebut mulai menjauh. Semakin jauh, semakin cepat. "Kotaknya!" Raka berteriak panik. Ia berusaha mengejar, namun Hasan menahannya. "Ayah, ambil!" Untuk sesaat, hanya ada dua pilihan, kotak itu atau anaknya. Dan tidak ada ayah yang perlu berpikir lama untuk memilih. Hasan memeluk Raka lebih erat, sementara kotak kayu itu terus hanyut mengikuti arus. Semakin kecil, semakin jauh, sampai akhirnya menghilang dalam gelap. Begitu saja. Di balai desa yang dipenuhi pengungsi, Raka duduk diam. Tidak menangis, tidak berteriak. Kadang kesedihan yang paling besar memang tidak selalu keluar dalam bentuk air mata. Sampai akhirnya ia berkata pelan, "Aku bilang jangan hilang." Kalimat sederhana itu membuat dada Sari terasa sesak, karena yang hilang bukan sekedar kotak kayu, melainkan sesuatu yang selama ini memberi arti bagi anaknya. Pagi akhirnya datang, namun tidak membawa kelegaan. Banyak rumah terendam, banyak warga
kehilangan harta benda yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Meski begitu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Kepedulian. Warga saling membantu. Dapur umum didirikan. Relawan datang membawa makanan, air bersih, dan obat-obatan. Orang-orang yang sama-sama kehilangan justru saling menguatkan. Beberapa hari kemudian, air mulai surut. Warga akhirnya diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing. Rumah Hasan masih berdiri, namun tidak lagi sama. Lumpur menempel di dinding, perabotan berantakan, dan rumah yang dulu terasa hangat kini tampak lelah. Sementara Hasan dan Sari membersihkan rumah, Raka diam-diam mencari sesuatu. Matanya menyapu setiap sudut halaman, setiap tumpukan ranting. Meski ia tahu kemungkinan menemukannya sangat kecil. Suatu sore, ia menemukan sebuah gambar lama yang pernah ia buat. Kertasnya kusut, basah, sebagian sobek, namun masih ada. Dan untuk pertama kalinya sejak malam banjir itu, ia tersenyum kecil. Karena ia mulai sadar bahwa tidak semua kenangan ikut hanyut bersama air. Hari demi hari berlalu. Desa perlahan bangkit. Tidak ada keajaiban besar. Tidak ada perubahan yang terjadi dalam semalam. Hanya orang-orang biasa yang memilih untuk terus melangkah. Lalu suatu sore, ketika membantu membersihkan area dekat sungai, Hasan melihat sesuatu tersangkut di antara akar pohon. Sebuah kotak kayu. Sudutnya pecah, penuh lumpur, namun masih utuh. Kotak milik Raka. Kotak yang mereka kira telah hilang selamanya. Menjelang senja, Hasan membawa kotak itu pulang. Ayah nemu sesuatu. Raka mengangkat kepala, lalu membeku. Iya, hanya satu kata, namun cukup untuk membuat matanya langsung berkaca-kaca. Ia memeluk kotak itu erat-erat, seolah takut kehilangan untuk kedua kalinya. Malam itu, mereka membuka kotak tersebut bersama-sama. Banyak foto rusak, beberapa gambar sobek, dan surat peninggalan kakeknya hampir tidak bisa dibaca lagi. "Rusak ya?" kata Raka pelan. Hasan mengangguk. "Iya." Raka tersenyum kecil. "Tapi masih ada." Hari-hari terus berjalan. Desa perlahan pulih. Anak-anak kembali bermain. Warung-warung kembali ramai. Dan suara tawa mulai terdengar lagi di sudut-sudut kampung. Suatu malam saat makan bersama, Raka tiba-tiba menatap kedua orang tuanya. "Ayah, kalau kotaknya nggak ketemu juga, nggak apa-apa sih." Hasan dan Sari saling berpandangan. "Kok sekarang ngomong gitu?" Raka menunduk sebentar, lalu menjawab dengan polos. "Karena aku masih punya ayah sama ibu." Ruangan mendadak hening. Karena kadang anak-anak memahami sesuatu yang bahkan orang dewasa sering lupa. Bahwa kehilangan memang menyakitkan. Bahwa kenangan memang berharga. Namun orang-orang yang selalu ada di samping kita jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa disimpan di dalam sebuah kotak. Beberapa minggu kemudian, Raka kembali berdiri di tepi sungai. Di tangannya ada sebuah perahu kertas baru. Ia meletakkannya perlahan di atas air, lalu membiarkannya mengikuti arus. "Kalau hanyut lagi?" tanya Hasan. Raka tersenyum. "Ya bikin lagi." Hasan tertawa kecil. Perahu itu terus bergerak.
semakin jauh, semakin kecil, sampai akhirnya menghilang di tikungan sungai. Namun kali ini, Raka tidak mengejarnya. Ia hanya berdiri dan melihat, dengan hati yang jauh lebih tenang. Karena sekarang ia mengerti, tidak semua yang hilang berarti akhir. Banjir itu memang mengambil banyak hal dari desa mereka. Rumah-rumah yang rusak, barang-barang yang hanyut, dan kenangan yang tidak mungkin kembali sepenuhnya. Namun banjir itu juga meninggalkan sesuatu yang tidak bisa dibawa pergi oleh arus sebesar apapun. Kasih sayang, harapan, dan kebaikan manusia yang muncul saat keadaan sedang paling sulit. Dan mungkin itulah hal paling berharga yang berhasil mereka selamatkan, bahkan setelah sungai kembali tenang.